Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti yang pernah kami sampaikan, di mana kami akan merefleksikan kitab Al-Hikam. Kita mulai pada hikmah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan hikmah kepada kita. Pada hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, yang artinya sebagian tanda seseorang yang bergantung terhadap amal adalah ketika orang tersebut mengalami kegagalan, mengalami ketidakberhasilan, berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahnya yang pertama mengingatkan kepada kita, memberikan hikmah kepada kita bahwasanya sebagian tanda orang yang mengandalkan amalnya, yang bergantung kepada amal, apabila mengalami kegagalan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, orang tersebut akan berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwasanya kami merefleksikan kitab Al-Hikam dalam konteks bisnis, dalam konteks usaha. Bisa kita gambarkan bahwasanya apabila seseorang di dalam usaha, di dalam ikhtiarnya, di dalam doanya, apapun yang mereka kerjakan, kemudian hasilnya tidak sesuai harapan, maka harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hasil itu hak prerogatif Allah, dan ikhtiar usaha adalah perintah Allah yang harus kita kerjakan. Jadi sejatinya, hakikatnya tidak ada hubungan antara ikhtiar, usaha, doa dengan hasil. Karena doa, ikhtiar, usaha itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hasil itu hak prerogatif Allah. Di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan hikmah kepada kita, orang yang bergantung kepada amal, apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah diikhtiarkannya, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah didoakannya, dia akan berkurang harapannya kepada Allah. Bisa jadi dia yang tadinya ikhtiarnya, usahanya sungguh-sungguh, jadi tidak sungguh-sungguh kembali. Karena apa? Merasa kecewa. Nah, ini orang-orang ini yang bergantung kepada amal. Contoh misalkan ya, orang yang berdagang, jualan es misalkan. Nah, bisa jadi esnya dari pagi sampai sore tidak laku satupun. Nah, orang yang bergantung terhadap amal, dia akan merasa kecewa. Mungkin dia sholatnya sudah tidak ditinggalin, sholat terus, sholat wajib, sholat sunnah, sholat duha, sudah ikhtiar berdagang es, namun ternyata esnya tidak laku dari pagi sampai sore. Akhirnya dia kecewa, besoknya lagi sudah nggak mau jualan.
atau besoknya lagi jualan tapi sudah nggak mau sholat. Nah, ini orang yang bergantung kepada amal itu seperti ini. Namun orang yang bergantung kepada Allah, apapun yang terjadi pada dirinya, dia akan terus menerus berusaha, akan terus menerus berdoa. Ini orang yang bergantung kepada Allah. Besoknya dia tetap jualan, sholatnya tetap tidak ditinggal. Nah, ini karena apa? Dia hanya bergantung kepada Allah, bukan amal. Namun orang yang bergantung kepada amal, dia akan kecewa, akan berkurang harapannya kepada Allah, sehingga akan berkurang ikhtiarnya, ibadahnya akan berkurang. Atau mungkin bisa jadi seorang petani yang menanam padinya, namun padinya gagal panen, entah dimakan tikus atau kena wereng. Padahal sudah bibitnya bagus, pengolahan tanahnya sesuai aturan, pupuknya sudah sesuai. Giliran panen dimakan tikus. Nah, ini orang yang bergantung kepada amal, dia akan kecewa. Dia tidak akan bertani lagi bisa jadi. Atau mungkin sudah tidak mau ibadah lagi, atau mungkin tidak mau berdoa lagi. Nah, ini orang-orang yang bergantung kepada amal, berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang bergantung kepada Allah, meskipun gagal panen, dia tetap esoknya berusaha untuk ikhtiar lagi, menanam lagi, dan selalu memohon bermunajat kepada Allah. Karena dia akan selalu berhusnudzon kepada Allah. Bisa jadi dia gagal panen karena mungkin di dalam menanam padinya ya, mungkin terlalu banyak mengandung pestisida. Nanti kalau dimakan manusia justru banyak mengakibatkan penyakit bagi manusia, sehingga Allah kasihan. Makanya biar dimakan tikus. Ini contoh. Atau mungkin orang yang punya usaha besar ya, ikut tender suatu proyek ya, sudah memenuhi syarat dan lain sebagainya, namun kalah tendernya. Nah, tidak perlu kecewa, karena ikhtiar doa itu bagian dari perintah Allah, sedangkan hasil adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh Nawawi Al-Sakandari mengingatkan kepada kita agar kita bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada amal. Dan perlu diketahui bahwasanya antara ikhtiar, doa, amal dan hasil tidak ada hubungannya. Ikhtiar, amal, doa itu perintah dari Allah yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan, karena itu perintah Allah. Sedangkan hasil adalah hak prerogatif Allah. Maka jangan pernah kita putus asa di dalam berusaha, berikhtiar, terus berusaha, berikhtiar, terus berdoa sama Allah, terus beribadah kepada Allah. Jangan putus semangatnya. Terus pada saatnya insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan, pada saatnya insya Allah Allah akan memberikan keberhasilan. Yakinlah bahwa Allah pasti akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan pasti Allah akan mengijabah doa-doa kita. Apapun hasilnya, tetap terus ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun usahanya, yang penting halal ya, tidak melanggar aturan negara maupun aturan agama, dilaksanakan bismillah, insya Allah suatu saat nanti Allah akan memberikan keberhasilan. Semoga kita semua mendapatkan limpahan berkah rahmat dari Allah, dan Allah melimpahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Itu ya refleksi hikmah yang pertama dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Semoga bisa memberikan manfaat masalah fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.